Jemaat Tuhan Shalom, menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru, dan saya percaya ada berkat yang baru bagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan masih berbicara, mendengarkan, menyimak, merenungkan lagi kisah-kisah seputar Natal. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagai penggalan dari kisah orang Majus yang datang kepada Yesus, rindu saya bacakan buat jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus selalu menarik untuk diperhatikan di dalam kisah-kisah seputar Natal. Ada banyak orang yang mengatakan, menafsirkan bahwa orang Majus ini adalah orang-orang pintar, ahli bintang. Ada yang mengatakan juga bahwa mereka adalah para raja yang tinggal di timur, di daerah Mesopotamia yang sekarang daerah Iran di sana. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang terpandang, terhormat, para bangsawan. Tetapi menurut saya, yang lebih menarik bukan siapa, tetapi apa yang dilakukan yang membuat orang-orang Majus ini dicatat di dalam firman Tuhan. Mungkin mereka adalah bangsawan, mungkin mereka adalah raja, mungkin mereka adalah ilmuwan, tetapi yang jelas dengan melihat petunjuk dari persembahan yang mereka bawa, mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terhormat. Tetapi yang menarik, dengan segala keberadaan dan eksistensi mereka, mereka rela untuk membuka hatinya dan mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan melalui bintang terang, bintang Natal itu. Mereka pergi berbulan-bulan, kata para penafsir, ke negeri asing, ke tempat yang jauh. Mereka rela menempuh perjalanan yang begitu panjang dengan satu keyakinan bahwa ada raja yang dilahirkan. Mereka meninggalkan urusannya, mereka meninggalkan kekayaannya, mereka meninggalkan kepunyaannya, mereka meninggalkan apa yang mereka punya di negerinya dan pergi untuk bertemu Sang Mesias. Yang lebih menarik lagi, ketika bicara tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ketika berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sujud menyembah, kata firman Tuhan. Mereka sujud menyembah, memberikan penghormatan. Bayangkan, pembesar, bangsawan, ilmuwan, orang hebat, orang terkenal, atau mungkin raja, tetapi rela menundukkan diri, berlutut proskuneo, kata firman Tuhan, kepada seorang bayi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa bayi yang di hadapannya adalah Mesias, Raja, Sang Penyelamat. Bukan hanya itu saja, mereka juga memberikan persembahan, hal-hal yang terbaik yang mereka bawa dan berikan kepada Sang Mesias. Sekali lagi, keyakinan saya, mengapa mereka dicatat bukan karena siapa mereka, tetapi karena apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu membuat berbeda. Kehidupan mereka bernilai karena apa yang mereka lakukan. Dan pelajaran yang lain adalah ketika mau berjumpa dengan Mesias, sungguh-sungguh diperlukan kerendahan hati. Orang-orang Majus ini harus mau menundukkan intelektualitas mereka untuk mengikuti bintang. Bayangkan kaum cerdik cendekia, untuk apa ikut bintang? Tapi mereka mau rendah hati dan ikut petunjuk Tuhan. Bangsawan, raja, pembesar, tapi mau berlutut di hadapan seorang bayi di sebuah rumah yang sangat sederhana. Lagi, bicara tentang kerendahan hati. Ketika mereka memberikan persembahan, itu adalah bentuk kerendahan hati yang begitu real, yang ditunjukkan oleh orang Majus, yang sangat bertentangan dengan Raja Herodes pada waktu itu. Kita belajar bahwa ketika kita mau berjumpa dengan Mesias, kita perlu kerendahan hati. Natal ini hendaklah kita
mewarnai hati kita dengan kerendahan hati, sehingga kita tidak sedang merayakan perayaan tanggal merah saja atau hari libur, tetapi kita berjumpa dengan Kristus yang sedang kita rayakan di masa Natal. Kenapa? Karena kita punya kerendahan hati, rela, mau, siap dibentuk dan ditegur oleh Tuhan. Biar firman Tuhan ini menolong kita semua, membuat kita rela, taat, setia, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan dan kasih setia Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, anugerah dan kemurahan Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.